Seru, siniar edukatif, ringan dan unik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawa-nawa Boys Balai Diklat Malang. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa yang langsung kita ekspor dari Jawa Barat. Beliau merupakan Bapak Dr. Andes Haji Rukman Herdiana. Gitu. Koreksi, Heriana. Heriana. Oke, Mohon maaf suhu. sama-sama. Ah, lebih akrabnya boleh Mila panggil Aki? Aki saja. Baik, Aki itu dalam bahasa Sunda, kakek itu. kakek baik. Karena cucunya udah 4. Cucunya sudah, alhamdulillah. Tapi Aki masih semangat 45. Masih gersang, Masih gersang. seger dan merangsang. Eh, eh, eh. Baik. Nama-nama Boys. Aki ini merupakan pejuang sekaligus tokoh yang mengalami suksesi program keluarga berencana mulai dari tahun 60-an sampai tahun 2020. Ya, Betul sampai ya? sekarang. Sampai sekarang. Masih tetap berada di koridor untuk ketahanan keluarga dan keluarga berencana. Begitu Insya ya? Allah, insya Allah. Amin. Ah, ada banyak hal karena kita juga BKKBN itu dari awal berdirinya sampai sekarang itu mengalami banyak perubahan Hmm, sesuai dengan perkembangan zaman. iya, Boleh nggak Aki cerita tentang iya. gimana sih perkembangan KB yang sebelum-sebelumnya? Oh gitu. Karena saya bergabung di BKKBN itu tahun 2014. Oh itu masih bayi ya. Masih bayi, Sekarang remaja. 10 tahun baru anak. Ternyata masih anak-anak. Sementara Aki sudah malang melintang Iya, sampai sekarang begitu. insya Allah. Iya. Boleh Begini, sharing. apa tadi? Nawa-nawa apa? Nawa Boys. Kawan. Iya, Nawa-nawa. kalau di Malang itu Nawa itu kawan. Oh Kawan keren. kawan. Nawa Boys itu kawan keren gitu. Nawa Boys. Nawa Boys. Oh, Nawa Boys yang Aki cintai ya, dan sampaikan salam Aki dari Jawa Barat. Sampurasun. Rampes gitu ya. Apa nih apa? Iya, rampes. Ini Aki bukan ahli atau pakar bidang KB, tapi Aki mengalami dari awal ya. Jadi begini ceritanya. Dulu begitu masuk jadi PLKB tahun 71, Aki dilatih LDU, latihan dasar umum oleh PKBI, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, ya. Dijelaskan bahwa program KB itu terlahir dari seorang ide manusia tentu, Iya. seorang perawat atau bidan namanya Margaret Sanger di Amerika Serikat tahun 1912. Itu jangan lupa, PLKB harus tahu itu ya, kawan-kawan semuanya. Dasarnya. Dasarnya, dia itu menciptakan KB itu karena terinspirasi pertama oleh keluarganya sendiri. Keluarga besar gitu, Aki. Iya, keluarganya ibunya itu kawin 22 tahun, punya anak 18. Ibunya Margaret Sanger itu. Dan meninggal 7. Ada 11. Nah, yang 11 ini, Margaret Sanger ini nomor 6 dari 11 yang ada. Kedua, dia diundang oleh yang mau melahirkan. Diberi saran oleh Margaret Sanger supaya tidak hamil lagi untuk ke depan. Ternyata diundang kedua kalinya, dia menggugurkan dan meninggal dunia. Dari situ terjadilah inspirasi. Dia kampanye di mana-mana, sampai ke Inggris, sampai ke Eropa. Dan di Inggris, dia ditangkap oleh seorang jaksa. Karena tidak boleh menyebarkan ajaran keluarga berencana. Nah, saat itu ya. Ya, saat itu. Politik. Saat itu. Terus 9 bulan dia dikeluarkan lagi. Itu sudah, segitu aja perlu tahu. Yang kedua, Mbak Mila. Ini Mbak Mila ya? Iya. Mbak Mila. Ya, Mbak Mila. Yang kedua, siapa sponsor KB di Indonesia? Sponsor KB di Indonesia itu adalah kaum perempuan. Jadi bukan pemerintah. Oh, jadi padahal saat itu kan masa pemerintahan Presiden Soeharto. Oh, belum. Belum. Masih Pak Karno. Disebut KOWANI itu, Kongres Wanita Indonesia. Tahun 1956. Mbak Mila ke sana nggak waktu itu di Jakarta? Itu masih jadi biji. Tapi tapi ada yang Masih dalam wajahnya novel. mirip Mbak Mila, kayaknya neneknya ya.
Itu pasaran berarti wajib masuk. Masalah. Jadi 1956 Kongres Wanita Indonesia, salah satu dari rekomendasi hasil kongres itu adalah untuk menuntut hak emansipasi. Emansipasi perempuan berarti. Iya, kenapa? Hmm. Jadi saya itu ingin berkiprah dalam mengurus keluarga, dalam kegiatan masyarakat, dalam membantu berbangsa dan bernegara. Kami ingin jadi camat, kami ingin jadi bupati, kata perempuan waktu itu. Kemudian sebagian ngomong, loh, kok mau jadi pembela negara? Mana bisa? Hamil tiap bulan, melahirkan tiap tahun. Iya Oh kan? iya iya Iya, iya. mengurus anak bingung. Putranya berapa? Satu. Satu juga kan repot kalau lagi kecil. Iya. Nah, kalau sekarang udah besar kan? Iya, karena Ah, kalau perempuan bekerja tetap harus butuh orang support sistemnya untuk bantu. iya, Kalau saat ini iya begitu. Jadi hasilnya. Nah, rekomendasi itu dimasukkan ke pemerintah zamannya Presiden Soeharto berarti. Soekarno. 56 Oh, Soekarno. 56. 56 Soekarno. Oh, bibitnya dari masa pemerintahan Pak Karno Iya berarti. ada 56. Nah, Orde Lama istilahnya saat itu Iya. Pak Karno tidak menerima KB menjadi program, tapi mengizinkan untuk dilaksanakan di Indonesia. Maka itu lahirlah 1957 PKBI. Apa itu PKBI? Perkumpulan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Indonesia. Itu adalah IPPF. Itu Kalau di masih underground berarti. Ya, underground-nya dari IPPF yang dibikin oleh Margaret Sanger itu International Family Planning Parenthood. Ah, itu ya. Jadi PKB itu. Nah, pada saat itu di negara kita ini di negara kita ada hukum yang melarang, yaitu KUHP pasal 534. Nggak, KUHP itu nggak boleh. berbunyi barang siapa yang mempertontonkan kontrasepsi, mengajak memakai kontrasepsi, maka itu dipidana. Jadi tidak boleh. Oh, Jadi kalau kalau aki itu masih ya misalnya jadi PLKB dihukum itu. Nah, terus berlanjut sampai selesainya Orde Lama tahun 65. 66 kita ganti presiden iya. dengan Super Semar dari Pak Karno ke Pak Tahu. Harto, dari jadi Aki Ano, Aki Ato. Gano kali atau. Aki Ato. 67 Pak Harto itu menghadiri konferensi penduduk atau deklarasi penduduk sedunia di Rumania. Hmm, Mana Rumania? Rumania, Eropa. Ya sebelah Hmm. sananya Malangan sedikit Iya, agak yang belok ke Batu itu. iya, agak Nah, ngepot-ngepot gitu. ya agak menyungsrem sedikit sebelum Blitar lah kira-kira. Nah, jadi di Rumania ini dinyatakan bahwa penduduk itu bukan masalah satu negara, tapi masalah dunia. Contohnya, sekarang kalau kebanyakan penduduk, dia akan ekspansi ke tempat lain. Hmm, Penjajahan lah, pengungsi lah, kan begitu. iya. Jadi masalah penduduk itu bukan masalah satu negara. Maka diperintahkanlah semacam itu agar setiap negara harus mengadakan pengendalian penduduk. Itu. Jadi ada dua tuh dasarnya apa? Iya. Coba ingat lagi. Kongres Wanita. Kongresnya Margaret Singer, Oh, idenya Margaret idenya Sanger, Margaret. Kongresnya Wanita Indonesia, dan Deklarasi Penduduk. Dari Oh, pemikiran tiga itu, maka Indonesia membentuk lembaga untuk mengurus KB, yaitu disebut LKBN. itu yang jadi cikal bakalnya BKKBN. Ya, itu LKBN itu dipimpin oleh Idam Holid. Waktu itu Menko Kesra tahun 1968. Tapi ternyata 2 tahun berjalan LKBN ini tidak bisa berjalan dengan mulus. Karena faktor KB itu bukan satu faktor, satu aspek. Bukan hanya aspek medis, Hmm, tapi aspek psikologis, aspek budaya, iya, aspek agama. Oleh karena itu, yang menangani KB ini harus seluruh. bersinergi gitu ya. Iya,
Kalau sekarang mah namanya Kolaborasi. kolaborasi. Collab kayak kita. Kole- Nah, karena tidak jalan, maka keluarlah Kepres nomor 8 tahun 70. Harus ingat nih, kalau Kepres nomor 8 tahun tahun 70. 70 tentang pembentukan BKKBN. Dan itu cirinya dicanangkannya program KB di Indonesia. Hmm. Jadi Kepres nomor 8 itu ditandatangani tanggal 22 Januari tahun 1970. Jadi harinya itu hari tanggal 22. Oh, hari Hmm, ibu. Eh, 22 22 Januari. Januari. Kalau saya 27 lahirnya. Oh, Mirip-mirip. beda hari tapi tahunnya kan ke sini. Iya, iya. Tahun berapa? Tahun kemarin. Sekarang tua mana? Program KB Iya, dengan program Ibu KB. dengan Mbak Mila. Ya, selisih jauh. Itu ya. Nah, dari situ Kepres itu menunjukkan bahwa ada Dewan Pembimbing, strukturnya itu. Setelah Dewan Pembimbing, ada BKKBN dan ada unit pelaksana. BKKBN ini hanya mengkoordinasikan, Iya. bukan pelaksana. Pelaksana KIE-nya oleh Depag, Depen, ya, MUI dan lain sebagainya, Depsos. Untuk aspek pelayanan kesehatannya oleh Depkes. Oh, memang Itu. sudah kolaborasi sama bersinergi dengan banyak mitra itu memang sudah dari awal berdirinya berarti ada. Dan ditulis itu di Kepresnya. Oh, ya kalau kalau tidak kolaborasi, masa orang BKKBN pasang sendiri. Iya, Jadi iya, iya. jangan berarti bahwa, nah di sini ada satu yang sangat mendasar, koordinasi itu bisa terjadi kalau apa? Kalau ada komunikasi dan Nah, koordinasi itu bisa terjadi kalau ada kasih. komunikasi itu bisa terjadi kalau apa? Ada satu visi, satu misi, yang tujuan yang sama. Ada ketemu. Iya, Tidak mungkin komunikasi kalau tidak iya. ketemu. Apalagi zaman dulu kan tidak semudah sekarang untuk Iya, komunikasi. boleh bermedia atau Langsung. langsung. Jadi koordinasi harus dimulai oleh komunikasi. Komunikasi itu harus ketemu. Dan apa yang harus ketemu? Orang, Orang saya ketemu dengan salah. ibu. Kalau salah dapat 0 berarti. Kenal. Awas ini, yang menilai ini kan garong. Oh iya, iya. Ibu itu kan copet. Aduh. Lain-lain. Apa? Yang harus ketemu itu apa? Hati. Oh, klik. Kayak menikah dong. Itulah. Ya, Bu Mila ketemu dengan suami, apanya? Ya, klik. Hati Iya. kan? Tapi ketemu dengan saya kan tidak pacaran karena tidak ketemu hati, hanya ketemu fisik saja. Begitu, ya. Nah, disitulah harus hati selaras, seimbang dan lain sebagainya. Nah, berjalanlah pertama kali BKKBN tetap membuat struktur sampai bawah. 71 BKKBN mulai merekrut tenaga-tenaga lapangan. Namanya PLKB. Petugas Lapangan Keluarga Berencana. Berencana. Bukan penyuluh. Itu berarti perpindahan dari PKBI ke ini sama. Enggak. Kalau PKBI berjalan. Kalau PKBI itu jalur swasta. Kalau BKKBN itu adalah pemerintah. Oh, Tapi orang PKBI banyak banyak juga yang pindah ke jadi BKKBN nggak apa-apa. PKB. Ya diantaranya Pak Suwarjono. Nah, kepercayaan yang pertama kepala BKKBN-nya adalah Dr. Suwarjono Suryaningrat. Itu perintis utama. Jangan lupa, Iya. anak sekarang banyak kenalnya langsung ke Pak Haryono. Iya, Pak Memang Pak Haryono. Haryono, memang Pak Haryono fenomenal. Tapi yang lain Brandingnya jangan mungkin yang ini ya. jangan dilupakan. Tapi bisa jadi karena kita itu juga kurang literasi juga. Iya. Karena sekarang kan kurang literasinya. Ini Yang jadi kurang. anggap ini apa? Ini Guru. ya literasi lah. Oh iya, iya. Ya, Iya, jadi anggap makanya aja. Karena apa? Karena ada juga yang tahu dari awal, tapi sekarang sudah tidak mendongeng. iya. Alhamdulillah, Aki di usia 47. Oh, dibalik ya. Aki supaya memarap nilai umurnya. Jadi 47 terbalik, Aki masih bisa mendongeng, bisa cerita. Ada 2 channel Aki.
Silakan nanti disebarkan. Oke. Yang pertama di Rumah Baca PLKB tentang celoteh Aki Rukman. Oke. Itu kurang lebih sudah 100 episode. Yang kedua, tiap malam Aki punya channel sendiri. Aki Rukman Heriana Channel. Sudah, itu hampir 1000. Karena sudah 5 tahun sejak COVID. Jadi mendongeng Benar-benar terus. produktif ya, Ki. Dan alhamdulillah sekali nawa-nawa kita semua berkesempatan bisa diceritain sama Iya, Aki. jadi kan dengan mendengar dongeng ini juga lumayan lah. Heeh, Daripada baca buku lah. heeh. Tapi memang mendongeng itu sangat efektif. Jadi makanya kita, ya alhamdulillah bisa ketemu sama Aki, Hmm, bisa dapat ini nih pencerahan nih. hmm. Kan bagaimanapun juga kan kita tidak boleh melupakan sejarah kita. Iya, jas merah. Jas merah. Oke. Nah, setelah itu BKKBN itu bertahap dibentuknya. Tahun 70 itu yang dibentuk hanya 6 provinsi. Jawa Bali. Jadi Jawa Barat, DKI, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, dan Bali. Dan Bali. Jadi 6 provinsi. Kalau untuk yang Sumatera, Kalimantan, Ah, Sulawesi gitu, itu dibagi 2 tahap. Yang pertama disebut LJB 1. Nah ini jangan lupa LJB itu LJP. luar Jawa Bali. Oh, Ah, gitu. kau ini ya. Kalau baca liur, Iya, denger aja. seneng dengar. LJB luar Jawa Jawa Bali Bali 1. 1. Itu dibentuk tahun 1976. Saya belum lahir itu. Belum lahir juga. Jadi masih dengan LJB dengan Sumut masih lahir Sumut ya, apalagi dengan Jawa ketinggalan. Itu diantaranya yang besar Makassar, ya, Sumatera Selatan, Sumut itu yang besar-besar dulu. Kemudian ada LJB 2. LJB 2 itu adalah luar Jawa Bali 2. Luar Jawa Bali 2. Itu dalam 1 tahun pembentukannya. Enggak. Ya yang 76 LJB 1 Hmm, tahun 70 Jawa 7. Bali Ya. tahun Oh, 79 berproses berarti ya. berproses. Jadi tahun 78 belum ada BKKBN Papua. Belum ada BKKBN Babel. Belum ada. Dan Iya. Babelnya juga belum lahir. Iya, belum pemekaran saat Nah, itu ya. sisanya selesailah pada tahun 79-80. Nah, itu perjuangan-perjuangan Pak Suwarjono sampai membentuk seluruh BKKBN itu masih zamannya Pak Suwarjono. Ya. Dan itu Pas akhirnya yang kita sebut NIP-nya jadi NIP 38. itu Enggak. NIP 38 BKKBN. Ya. Nah, sekarang ada sejarah. Untuk PLKB, untuk PLKB direkrut sejak tahun 1971. Nawa-nawa PLKB. Nah, ini nih cerita Ada asal muasal ya Sanjung adanya. Atmasa. Tapi saat itu kita itu hanya sebagai petugas honorer. Yang jangan lupa tidak ada penyuluh, petugas. Kenapa petugas? Kita bukan melaksanakan penyuluh tapi melaksanakan KIE. Makanya orang BKKBN tidak nyebut penyuluhan tapi KIE. KIE itu adalah komunikasi. Kita mengkomunikasikan program dengan seluruh unit pelaksana. Kita membuat jadwal, kita koordinasi ke kesehatan, kita koordinasi ke Depan, kemana. Itu barang-barang kita dulu tidak ada di kita. Contohnya mobil Mupen, Ya, itu dan di Departemen Penerangan. yang dulu Miss Grimis Buyar Gua Bubar bu, film-film itu, Misbar, dia Miss Bar itu juga iya, nggak punya kita berarti ya bukan di kita, di teman lain. penerangan. Itu kesininya baru diambil lagi. Itu syuting-syuting apa kamera-kamera itu di TVRI katanya. Itu berarti sudah zamannya Menteri Harmoko Belum, penerangannya belum. belum. Sebelumnya siapa ya? Aki juga lupa lagi. Oh, Ya. jadi itu sudah berkolaborasi ternyata Iya, dengan KPN. itu. Nah, baru itu 71 kita honorer. Itu yang lebih dulu diangkat itu dulu pada saat RPJM, rencana jangka panjang ya, RPJP, PJP RPJP dulu. dengan pelita-pelita itu yang pertama diangkat itu siapa? Adalah penyuluh pertanian. Itu Oh, diangkat oleh pemerintah. Jangankan yang sudah lulus, yang baru, yang sudah punya teken ijazah, yang baru lulus juga diangkat. Karena apa? Karena penting. swasembada pangan Swasembada ya. pangan waktu itu. Kemudian tahun 74 diangkat guru dengan SD Impres, SD Iya. Impres. Yang asalnya satu desa satu,
menjadi 3 atau 4, kan itu perlu guru, diangkat semua SPG, SGB, SPG. Kita belum. BKKB ini honor aja terus. Baru tahun 1976 diwacanakan bahwa PLKB akan diangkat. Wah ini berat ini, ya. Dan masih ditanya juga itu sama BAKN itu, apa PLKB bisa jadi pegawai negeri? Ya bisa lah, bukan bisa soal orangnya, tapi memenuhi syarat 40 jam kerja seminggu. Kan itu syarat pegawai negeri. Iya. Harus 40 jam seminggu. Nah, salah satunya yang disurvei itu oleh BKN AKI dari Jawa Barat itu perwakilan. Jawa Timur juga ada, tapi alhamdulillah saat itu diyakinkan oleh AKI bahwa lebih dari 40 jam. Karena pagi-pagi AKI sudah apel Iya. menemui lurah, siangnya AKI KIE di sini, Advokasi. masuk ke pengajian, Gitu ya. kunjungan rumah, ya, yang disebut peace to peace communication Iya. itu. Nah itu, akhirnya dia yakin bahwa PLKB kerjanya melebihi 40 jam setahun. Itu pun baru diangkat tahun 79, CPNS-nya. Iya. Bahkan SK-nya baru keterima pada tahun 80 awal. Itu perjuangan. Itu masa perjuangan itu justru efeknya itu yang luar biasa. Akhirnya kan program keluarga berencana berhasil, banyak tugu di mana-mana, Iya, terus mulai anak banyak mulai terkendali begitu ya. itu pertama. Dan yang Aki ini ingin ingatkan ke Bamila ya, ingin sampaikan sosialisasi. Sama sekalian ke Nawak-Nawak Boys. Ya, kenapa Boys juga. Jawa Timur paling pertama berhasil KB ini karena ada sistem gugur gunung. Gugur gunung ini seluruh pejabat turun untuk mengajak ke KB, ke masyarakat. Bupati lah, camat lah, ini terjadi di Jawa Timur. Jadi masif gitu. Ya, masif. Dan Jawa Barat, Aki orang Jawa Barat, bagusnya di institusi. Lambat Jawa Barat itu. Tapi renik-renik nah institusi itu terjadi di Jawa Barat. Makanya itu kampung KB ada di Jawa Barat mulai tahun 1972. Aki, ini terkait dengan Kampung KB. Hmm. Jadi menarik kan akhirnya dengan program yang BKKBN kan semakin ke sini, terus akhirnya programnya berkembang, yang dari akhirnya kita yang awalnya KIE saja, kemudian sudah mendapatkan NIP untuk yang PKB-nya, ya kan. Terus kalau sekarang kan yang ada program Kampung KB, boleh sekalian cerita itu nggak, Aki? Oh ya, Yang Kampung begini KB. ceritanya. Kenapa ada kampung KB? Karena ada masalah KB di kampung. Ayo hafalin dulu tuh. Kampung KB karena ada masalah KB di Di kampung. kampung, kan gitu. Oh iya iya. Kalau tidak ada masalah KB di kampung, buat ada kampung KB. Oh itu, padahal awalnya Mila pikir karena kan yang kemarin booming itu kan Kampung KB untuk di tempat-tempat yang butuh dinaikkan untuk pemberdayaannya. Itu versi sekarang. Oh, Jadi awalnya begini dulu. Kenapa perlu kampung KB? Karena ada masalah KB di di kampung. kampung. Kampung mana? Kampung Genere, ya, Desa Genere, Kecamatan Buah Dua, Kabupaten, Kabupaten mana? Yo, nggak kena. Enggak, Yang tahu. Sumedang. Kalau tahu apa? Apa? Itu Kabupaten Sumedang. Jadi Kampung Genere ini berseberangan dengan klinik KB. Belum ada puskesmas. Makanya kalau Aki nyebut sukesmas nggak apa-apa. Karena kan belum ada waktu itu. Berseberangan. Ini ada banjir bandang. Kalinya kali Cikandungan namanya. Semua terbawa arus. Si jembatan-jembatan. Dari sini tidak bisa ke sana. Ngambil pil. Padahal aseptor di situ sudah banyak. 27. Akhirnya saling pinjem pil. Saling pinjem. Jebol semuanya. Jebol. Serangan. Nggak tertahan. Musim hujan kan? Iya. Ada serangan pagi, serangan siang, Serangan fajar. Baca-baca. Terus kan orang sana namanya Ici itu gitu ya. Ici masih punya pil enggak? Punya, saya masih punya 3 gitu ya. Pinjem 2 lah. Kenapa? Itu Kang Dedi nyubit-nyubit aja gitu. Jadi di situ mulainya. Akhirnya saling meminjem pil. Nah, setelah reda hujan, itu kan ojek-ojek juga belum ada ya. Jadi dibangun lagi. Sampai ada
pos KB yang ke bawah arus. Oh, Itu ceritanya. banjir gede berarti. Banjir gede benar. Nah setelah itu baru datang ke sana. Ada ide di sana. Namanya Ujang Sunaria. PLKB-nya. Heeh. Teman Aki. Dia di Sumedang. Jadi dia bilang, ini yang 27 pil bagikan sekarang. Yang 27 lagi simpen di salah seorang. Di siapa? Demokrasi. Kata yang tua, di Nyi Suhama. Kata yang muda, di Cesuhama. Jadi terpilihlah Ibu Suhama sebagai penyimpan pil. Nah, dari mana-mana minta pil datang ke situ, ternyata yang ditanya suka begini, "Hei, Neng, mau kemana?" "Mau ke Lemur KB, mau meminta pil ke Ibu Suhama." Jadi disebutnya Lemur KB. Lemur itu kan bahasa Sunda. Bahasa Indonesianya apa? Kampung. Oh, Oh, ini bukan orang Sunda sih. iya, Iya. ada roaming. Jadi disebut Lemur KB. Nah, itulah Kampung KB. Kampung KB itu ada yang di sekitar itu. Nah, tahun 79, Aki juga sudah mulai lupa lagi. 2009 dibentuk Kampung KB terus ada. Yaitu lanjutannya menjadi Pos KB. Panjang lagi tuh ceritanya. Tapi ini singkat cerita dulu Iya. ya. Karena mungkin tadi Pak Irfan minta 30 menit aja. Ini nanti apa belajar. Jangan buka-buka rahasia. Oh, enggak, nanti kalau supaya Aki kesini lagi. Ah, iya, sip, sip. Saya kan belum panen ini buah. Sudah mulai itu Mangga. belum matang. Oh, tapi sekarang belum ada yang bisa dibawa. Aduh, iya. Canda-canda. Iya, iya, iya. Nah, kemudian tahun 2009 Mhm. Aki jadi di Jawa Barat, Mhm. pegang Jawa Barat. 2009 ada namanya Ibu Margaret. Tapi bukan Margaret Sing-Singan Bukan, tadi. bukan Margaret lagi nih, tapi di Sukabumi, Pos KB Desa. Dia ngomong, Ki, saya membuat kampung KB. Loh, kampung KB apa? Jadi dia menyelaraskan antara KB dengan kebersihan di daerah Oh, wisata di Salabindala di jadi Sukabumi. sudah mulai untuk perbaikan perilaku, perubahan perilaku. Iya, dan komunikasi. Komunikasi. Kalau kampung KB tahap 1 itu adalah hanya Ini untuk pengendalian jumlah ya, ya, kontrasepsi. kontrasepsi. Iya, Yang kedua sudah koordinasi dengan banyak kepentingan lain. mitra. Heeh. Sudah mulai Ya, bukan kolab. kolaborasi. Oh, kolab Itu. saya pikir kolab pingsan. Nah, sudah mulai kolaborasi dan di situ dia itu menghubungkan. Kalau anaknya sedikit, sampahnya sedikit. Gitu ceritanya. Kalau anaknya banyak, sampahnya banyak. Padahal itu daerah wisata. Luar Praktis, biasa. pemikirannya praktis. Ya, Luar kemudian biasa. itu. Nah, dari situ Aki membuat 600 tahun Kampung KB. 2010 Heeh. Kampung KB, tapi tidak mulu. Yang bagus itu seperti Raja Polah, punya 16 program. Kemudian Ciberem. Ciberem itu sampai mengalahkan semua institusi se-Indonesia. Posyandu kalah, P2W, KSS kalah, sama Kampung KB. Yaitu Kampung Ciberem mendapat Population Award. Inovatif Population Award. Itu dari Indonesia ya. Nah, dari situ Inovatif Award lah, Hmm. jelasnya gitu. Dari situ lama-kelamaan Aki pensiun, diganti sama yang lain. Ini berjalan. Yang dirintis oleh kita itu Iya. berjalan. 2015 Pak Jokowi nanya, ini KB kok sepi gitu. Tidak seperti dulu. Iya. Kalau dulu kan pagi-pagi sudah, oh gitu kan, ada lagu KB itu kan. Ya gitu ya. Jadi Sampai tugu-tugu, tunggu-tunggu. rumah-rumah. Nah itu tahun 80-an itu kan luar biasa. Dan itu apa, safari, sampai ada safari istana begitu. Itu sejarahnya. Nah ini yang Kampung KB lah. Kampung KB sampai 2010 itu 2016 itu Pak Jokowi disodori oleh Pak Surya dengan teman-teman di BKKBN bahwa ada apa namanya Kampung KB. Nah itu. Tapi Kampung KB yang dibuat oleh Pak Jokowi itu lain dengan yang dibuat oleh Aki dulu. Hmm. Jadi dimultikan, hampir mendekati yang Ibu Margaret lah. Iya. Ya, Ibu Margaret ini dia bilang bahwa ini harus berdasarkan nawacita ketiga. Iya. Apa?
Nawacita ketiga Pak Jokowi. Ini Aki Lupa. ngetes, iya. Lupa. Bilangin atuh. Tadi harusnya Mila belajar dulu ya. Nggak bisa, nggak bisa. Nggak bisa. Yaitu membangun Indonesia dari pinggiran. Jadi membangun kampung KB itu Memperkuat kampung-kampung dengan pemberdayaan masyarakatnya yang bagus. Kan dari kita pinggiran. Apa yang disebut pinggiran? Yaitu daerah-daerah yang tertinggal, yang masih jelek. Bukan pinggiran di pinggir hutan. Tapi di kota juga kan ada yang Iya. kumuh, miskin, kan begitu. Kemudian KB-nya rendah, pendidikannya rendah, penganggurannya tinggi. Nah, itu yang harus diprioritaskan menjadi kampung KB. Nah, Aki karena diajak membuat konsep itu sebagai juga pengalaman Aki membuat kampung KB, maka di situ ada dua prinsip kampung KB. Ya, Apa aja itu, Ki? yang pertama adalah rasa tanggung jawab masyarakat terhadap kampungnya. Itu kampung KB Gimana? itu. Nah, Kampung KB itu caranya untuk berdaya dengan dengan bertanggung sendiri jawablah kepada Berda- kampungnya. Saya tanya, Mbak Mila tinggal di kampung apa? di Kampung Balajosari. Balai Josari, Iya, Kelurahan kelurahannya Balajosari juga. Balai Josari, Kecamatan Blimbing, Blimbing, Kabupaten Kota Malang, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Republik Indonesia dong. Benua. Asia. Tuh, kampung apa tadi? Balai Josari. Balajosari. Balai Josari, kampung siapa itu? Ya Mila. Ya, ditempati oleh Dong. ya yang enak tidak enak. Ya Mila sendiri yang Iya, kena. siapa yang harus ngurus? Ya Mila dong. Ya itu makanya kalau nanti Itu. iya berkampanye kampung KB, kampung-kampung kamu Ya, kamu harus tanggung jawab juga. ditempati oleh kamu. Ya, Jadi kita juga berdaya, tidak cuma ngandalin orang lain gitu kan. itu intinya. Yang kedua adalah nawacita itu gotong royong jadi antar kampung. Jadi ada dua hakikat kampung KB itu. Tanggung Satu, jawab sama gotong royong. tanggung jawab masyarakat terhadap kampungnya. Yang Sama kedua, gotong royong. gotong royong. Itu harus ditanamkan. Sekarang itu tidak dibunyikan dulu. Kalau orang ya mau masuk pada satu organisasi misalnya, Ya. kampungnya di kampung KB, apa yang harus dipikirkan pertama? Apa ya? Kalau saya ada manfaatnya nggak buat saya? Nah, betul tidak? Betul. Kenapa masuk BKKBN? Aduh, masuk BKKBN. Kenapa ya dulu? Karena butuh gaji. kita kita Iya, iya, iya. langsung aja. Oh, Sekarang kalau kampung saya jadi kampung KB, apa ya manfaat buat saya? Saya dapat apa? Nah, ini yang tidak dijelaskan kepada masyarakat. Sehingga banyak kampung KB yang bagaikan kerakap tumbuh di batu, hidup segan, mati mati tak tak mau. mau. Oh, Ini dan akhirnya kalau misalnya tidak mindsetnya ini tidak ditanamkan sejak awal, akhirnya mereka ada rasa ketergantungan. ketergantungan. Tergantung Paling-paling pemerintah. begitu barang nanya, mana bantuannya? Itu kan, padahal dia itu tinggal di situ. Ya, hidup di situ, tidur di situ, bikin anak di situ. Terus apa lagi? Dapat Makan jodoh. minum di situ, Dapat jodoh orang situ. dapat jodoh dari situ. Jangan, oh, teman sekampung jadinya. Oh enggak kan, bisa lah kalau tempat lain kalau dapat jodoh. Iya, iya, Itu ya. Jadi saya mohon ini yang harus menjadi. Jadi kita itu ada dilangkahi sekarang itu dalam pembinaan kampung KB ini. Pertama, harusnya kan apa dulu? Langkahnya ada 4. Pertama, pemilihan lokasi. Jangan salah, banyak kampung KB tapi yang sudah tinggi gitu kampungnya itu. Yang sudah bagus, sudah maju. bagus. Padahal kan tadi adalah membangun manusia Indonesia dari pinggiran. Satu, pemilihannya jangan salah. Kedua apa? Sosialisasi. Iya. Di Jawa Barat itu ada yang gapura kampung KB itu dirobohkan. Mungkin daerah itu tidak senang terhadap KB, tiba-tiba kampungnya pakai label kampung KB. Jadi kan marah tuh, karena Iya. tidak diajak bicara. Tidak di PDKT-nya nggak dari hati Iya, kamu. yang tadi itu ketemu hatinya enggak Iya. gitu. Kalau dengan rakyat, kita itu akan jadi kampung KB, kampung kita, mari kita ini. Tujuannya apa? Iya, Maksudnya apa, gitu. segala macam.
yang itu. Jadi yang pertama adalah pemilihan daerah, yang kedua Sosialisasi. sosialisasi, baru pemilihan pengurus. Pengurusnya harus oleh masyarakat. Sekarang di kampung kami banyak yang ditunjuk oleh kepala desa. Iya. Walaupun memang katanya tidak ada yang pinter, pasti orangnya itu juga, tapi dipilihnya harus di depan rakyat. Rakyatnya setuju nggak? Jangan sampai seksi agama tidak kenal dengan rakyatnya. Ya, seksi apa reproduksi tidak kenal dengan rakyat atau tidak dikenali oleh rakyatnya. Iya. Jadi kan masing-masing. Nah, dan yang sekarang yang dilihat dari kampung KB itu, ya, apa yang dibilangnya? Bikin apa? Taman, bikin kolam gitu kan. Iya. Tapi kita tidak meningkatkan status orang dari Pembangunan keluarga, manusianya iya, ini kan. dari Jadi keluarga prasejahtera menjadi keluarga sejahtera 1, 2, 3, berkualitas akhirnya kualitas kan. dulu. Sekarang kan apa tuh kampung kami itu? Kampung Keluarga berkualitas. berkualitas. Jadi keluarga berkualitas kan cirinya ada 9. Iya. Nah, sejahtera, sehat, maju, mandiri, berwawasan ke Ih, depan, jadi malu aku itu eh, apa di luar kepala. punya anak ideal, bertanggung jawab, harmonis, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Aki kan mah apa lagi? Kenapa? Karena sering diundang narasumber. Iya. Pokoknya ini kan. Ini di luar kepala. Oh iya. Jadi itu kampung KB itu Iya. intinya. Jadi mari kita bangun sekarang. Ada kampung KB yang bagus-bagus. Misalnya di Jawa Barat yang kita Iya. tahu itu Tunjung Gumulung di Ciamis. Dia Mungkin itu kita bisa belajar contoh baiknya dari mereka, berarti iya, bagaimana pengelolaannya, bagaimana hasil dari pembangunan manusianya iya, di situ. banyak sebetulnya di Jawa Timur juga banyak. Tapi kebanyakan, jadi banyak yang bagus, tapi kebanyakan belum bagus gitu. Ini yang aku temui begitu. Itu tentang kampung KB. Itu saja dulu kampung KB. Iya. Karena kalau khusus bahasan kampung KB juga harus panjang benar ini. Jadi ini juga, dan itu setiap tahun juga berkembang karena dinamis kan. Kalau kita Ya. ngomongin soal kependudukan itu dinamis. Nah, sekarang yang berkaitan dengan diklat. Iya. Nah, kita berkaitan dengan kalau kita di awal-awalnya sempat ada beberapa materi yang memang kampung KB tetap disampaikan ke peserta. Nah, Harus. untuk yang saat ini kita itu sedang membangun kolaborasi dengan lintas sektor. Kalau Tentang kemarin itu ini dengan penghulu. hmm, Kita ada workshop dengan penghulu bagaimana untuk mengatasi stunting. Karena memang sejak 2021 kan kita memang BKKBN jadi leadingnya untuk penurunan angka stunting di Indonesia. Nah, itu semua semua lini, semua sektor, semua ini kita ini ya, kita jajakin biar gimana caranya ini biar efektif dan cepat. Jadi bisa mencapai target di tahun ini. Ini adalah tahun terakhir stunting di Indonesia jadi 14% gitu kan. Nah, kemarin kalau kita dari Diklat, kita pun kader sudah, Pak Camat sudah, kemudian kepala desa juga sudah, kemudian TPPKK bidan sudah. Nah, sekarang kemarin yang terbaru kita ada workshop dengan penghulu seluruh Indonesia. Nah, Gitu. kita cerita stunting itu kapan mulai kita bergerak ke stunting? 2021. Oh, Kalau itu mah sekarang. Nah, Kita itu mulai menceritakan stunting ini atau kurang gizi ini 1978. Baru juga dengar. Satu atau mungkin dulu istilahnya bukan stunting. stunting tapi gizi buruk. Sama saja. Sama aja. Sama saja. Ya, Lebih yang kampanye, bahasa-bahasa kampanye itu kan kadang lebih kita ingat ya, Ki ya. bolehlah. Nama stunting apakah kurang gizi? Segala programnya namanya dulu UPGK, Usaha Perbaikan Gizi Keluarga. Itu. Jadi 79 itu kita Indonesia dinyatakan oleh WHO adalah daerah kurang gizi. Makanya kecil-kecil juga saat itu orangnya kan. Beda sama Korea. Kalau Korea kan udah tinggi-tinggi. Walaupun kecil pinter. Oh, iya. Dan kita disejajarkan dengan negara-negara Afrika. Kongo, ya, Afrika Selatan, Aljazair yang kayak gaya gitu loh. Waktu itu. Sehingga Departemen Kesehatan, waktu itu bukan kementerian namanya, Departemen Kesehatan, mengajak kita, BKKBN, untuk menanggulangi gizi ini.
Dan ditugaskan BKKBN itu adalah bagian KIE dan penggerakan. Kan belum ada posyandu. Nah, BKKBN ditugaskan KIE dan penggerakan untuk membentuk pokbang-pokbang. Mila tahu itu karena BKKBN punya tenaga di lapangan yang Ya, mumpuni ya. ya, diberi Aki itu sedang jadi kepala sek di Subang. Berarti Aki itu dulu nggak jadi PKB terakhir tahun berapa, Ki? Saat itu tahun 78 Hmm. sudah tidak di PKB lagi, tapi Dipindah sudah ke diangkat Sentral. jadi wakil supervisor di Bandung. Hanya 3 bulan pindah ke Subang jadi supervisor. Sebelum jadi kasih KPL, struktur baru. Iya. Nah, 79 supervisor dilatih untuk dua, yaitu menangani gizi. Menangani gizi itu BKKBN. Akhirnya dikirim 4 truk Dacin, dibagi ke RT. Yang penanggung jawab penimbangannya itu RT. Itu Oh, kerennya. kalau kayak sekarang kayak misalnya kerjasama kita dengan Bappenas ya, Badan Pangan Nasional. Kayak kemarin kalau kita kan bagi telur, Hmm, itu ya, hmm. telur ayam gitu. Nah, Kalau dulu mungkin langsung Nah, truk-truk dulu kayak itu gitu. ada pokbang sederhana, ada pokbang lengkap. Pokbang lengkap itu oleh kesehatan, pokbang sederhana oleh BKKBN. Dengan prinsip anak sehat, bertambah umur, bertambah berat badan. Belum ada KMS. Iya. Jadi asal 2 bulan berturut-turut tidak naik timbangannya, dirujuk ke posyandu Puskesmas. lengkap. Begitu. Oh, Kemudian pertanian, ini 3 nih. heeh. Kesehatan itu Kesehatan kita sama pertanian. pertanian. Pertanian menyediakan adalah makanan-makanan dan bibit-bibitan untuk meningkatkan pendapatan. Maka di situ ada income generating untuk BKKBN itu yang kemudian menjadi UPPKA. Apa yang diberikan di daerah Aki itu karena oh, kelinci itu waktu itu ya Banyak gizinya bagus, sate harganya kelinci. juga apa daging daging Ah, kelinci. jadi sate kelinci gitu. Iya, sate kelinci jadi apalah. Makanya makanya waktu itu di drop setiap akseptor itu yang sudah 2 tahun menjadi Oke, ikut KB-nya diberi 2 kelinci untuk modal. jantan, 1 betina. 2 betina, 1 jantan. Oh, Berkembang itu. suruh poligami. Kira-kira Iya, seperti itu. Tapi sekarang nggak boleh ya, iya. 2. Tapi kan kalau hewan itu bisa 5, 1 jantannya cuma 1. Nah itu yang disebut. Tahun 1983 ini ada GHS, Gerakan Hidup Sehat. Oh, Disponsori, PHBS kalau sekarang bahasa sekarang ya. oh ya itu perilaku, Ah, gerakan sama ah, saja. ah. Kalau gerakan itu ada cirinya 4. Diikuti oleh orang banyak, di banyak tempat, berlangsung lama, tumbuh atas inisiatif sendiri. Harus ingat itu. Iya. Nah, dari situ disatukan. Kita itu di Jawa Barat itu gubernurnya Anggun Hayapi punya prinsip 5 ur. Apa itu? Batur sakasur, batur sadapur, batur sasumur, batur salembur, batur sagubernur. Kalau Oh, bahasa kita Indonesia tahu. ada kasur, sumur, Teman, dapur, ah, apa ya duanya? teman sekasur, Kasur. teman sedapur, teman sesumur, teman selembur. Selembur itu sekampung. Oh, yes. Teman segubernur. Oh, Ur yang kelima. iya, iya. Nah, di pusat terinspirasi disatukan menjadi pos pelayanan terpadu dengan konsep apa posyandu? Posyandu adalah wahana tempat kegiatan masyarakat. Siapa yang bertanggung jawab? Diserahkan ke Depdagri. Oh, Itu begitu. Depdagrinya Kalau ya. sekarang kan masuk ke Menkes. Nah itu yang salah. Itu yang salah. Siapa penanggung jawab posyandu? Kemenkes. Kalau sekarang lo, harusnya Depdagri berarti. Depdagri. Dari mana itu SK-nya? Kemenkes. Kemenkes dengan BKKBN itu adalah pembina teknis. Oh, Yang bertanggung jawab iya, itu iya, Depdagri, tapi sekarang diserahkan ke Kemendes. iya. Kemendes itu kan, Kementerian Desa. makanya sekarang itu terus ke bawahnya di apa di LKD desa itu kan
Permendagri 8 tahun 18 itu adalah 6. RT RW, ya, LPMD, Posyandu, Karang Taruna, PKK. Itu yang disebut yang masuk ke dalam Iya, LPMD, LKMD, LKMD, ya, LKD, Lembaga LKD ya, Mbak. Kemasyarakatan Desa. Iya, betul. LKD. Tidak, bukan LKD. LPMD itu tempo dulu. Iya, Nah, begitu. Nah, jadi kalau sekarang stunting, kita didikin di depan, orang jangan salah. Di depan itu kan yang paling depan itu apa? Bukan pengobatan, pencegahan. penggerakan dulu. Penggerakan dulu. Penggerakan, Penggerakan untuk pencegahan. pencegahan. Iya, jadi kalau BKKBN disebut terdepan koordinator, kan sekarang banyak yang Mm. apa sinis, banyak yang cuek, apa ikannya BKKBN, banyak juga yang sabot dan lain sebagainya. Di bawah ini, Aki menemukan itu. Aki jelaskan, disebut koordinator di terdepan itu adalah kita penggerakan. Ya, Iya. karena ini kan kita tahu kalau stunting itu penyakit bukan? Bukan, tapi dia Bukan, karena efek dari perilaku. perilaku akhirnya kurang Perilaku. gizi. Nah, sekarang kita harus tadi mulai ke apa tadi sudah kembali lagi ke Kalau kita di, penyuluh, ah, apa ke KUA. ya, penghulu Itu dari dulu kan. Dari tahun 70. Tahun 70 berapa program KB itu? tiga. Tiga apa? Penasehatan perkawinan, Ah, pengobatan kemandulan, dan penjarangan kehamilan. Jadi penasehatan perkawinan atau apa untuk menyiapkan keluarga yang ah, berketuhanan dan apa itu berkualitas namanya ya. lah apa Catin kalau sekarang mah. Cetin, cetin Penyuluhan pengantin. Catin itu dari tahun 70. Jadi bukan sekarang saja. Nah, apa yang Justru harus sekarang lebih diinikan lagi, iya, di rebranding lagi iya, ya. rebrandingnya, mekanismenya, tapi adanya itu dari dulu begitu. Aki itu kalau dan dulu itu honor untuk KUA itu ada dari kita. Oh, iya, iya, Ya, iya. jadi itu Makanya kemarin sempat nanyain, ini anggarannya ada nggak? Kalau kita kolaborasi gimana anggarannya? Kayak kalau gitu. sekarang Karena dulu ada anggarannya kan masalah ya. di masing-masing departemen. Ah, Di masing-masing departemen. Karena PP nomor berapa? Tahun 21 itu? yang Dua-dua. stunting Stunting tuh. satu, Oh, dua-dua, dua-dua ya. tahun Itu 2021. itu kan sudah dibagi tugasnya. Iya. Makanya uang untuk makannya itu ada di Depsos. Pak Hasto Ah, menjelaskan ke Aki di Palembang. Untuk apa pengobatan apa gitu ada di DPS. Kita itu adalah biayanya ada untuk pertemuan-pertemuan kayak gitu, untuk ah. sosialisasi. Ya karena kita penggerakan. Sampai saya Aki juga tanya kenapa Dashat ada di kita, Hmm, padahal itu menunya saja kan. Oke, baik. Ah, Aki, karena kita juga terbatas waktu ya. ya, Untuk harapan Aki, melihat perkembangan, kan Aki kan mengalami masa-masa dari hmm, penjajahan dulu, kalau kita kan nyebutnya zaman kolonial ya. gitu ya. Sekarang Sampai, mengakunya milenial. iya, enggak, sekarang Gen Alpha. Aku kan, Aki kan mengalami banyak Hmm. zaman ya. Jadi harapan Aki terhadap BKKBN sekarang itu bagaimana? Terhadap Pertama, kita juga. pertama Aki juga mendukung ya ini BKKBN itu luas ke bawahnya ya. Coba banding dengan beberapa departemen, ya, itu di bawahnya luas, garapannya tiga, berat, kependudukan, Hmm, bukan hal enteng. Nah, kependudukan itu jangan lupa itu bonus demografi. iya, tahun Itu hasil apa? 2045. Hasil apa itu? Ya, Hasil rekayasa KB selama 50 tahun. Tidak mungkin dapat bonus demografi. iya, Tapi orang tidak mengaitkan ke sana. Apalagi sekarang kita akan bonus demografi tahap kedua ya. iya, Yaitu akan menaikkan ulama. Usia lanjut masih lama, aktif. Jadi, lama. Ya, ya halus, bagus, tiga bagus. sudah habis dari penghulu ulama. Oh iya, iya. Ya, ulama kan. Terus apa? Yaitu usia produktif sekarang sampai umur berapa? 64 kan? Ah, 15 64. Nanti mah 74 itu seperti Aki itu harus masih aktif. Itu tapi namanya produktif. Nah, harapan Aki yang pertama, kalau bisa lah, ini di negara kita itu nggak ada lagi sekarang Menteri Negara Kependudukan. Di negara lain ada banyak. Kenapa kita tidak? amin.
Yang kedua, bagi para petugas di Semoga lapangan, disegerakan. kalian ini pintar, apalagi dengan teknologi, tapi agaknya semangatnya kurang nyali, Oh, kurang nyali kayaknya. iya, karena kalau Aki tentu bisa membandingkan ya, karena Iya, pernah mengalami fase dulu sama iya, sekarang. motivasi kerja, motivasi kerja, ya. Karena memang sekarang itu lingkungannya sedikit-sedikit uang, Hmm, sedikit uang, tapi nyalinya, Tapi sebenarnya kayak gitu itu pembiasaan dari kita juga bisa. iya. Karena kita itu tadi komunikasi, pendekatan kalau hati kita cocok, sebenarnya tanpa uang pun kadang bisa. Kenapa sih nggak ada yang harus pakai uang dulu? Kalau kita datang ke toko, Hmm, datang itu kan pekerjaan sehari-hari. Itu salah satunya. Ya tentu kalau dikumpulkan orangnya harus dikasih seneng. Iya. Kalau datang sendiri kan nggak. Sampai sekarang ada istilah bukan zamannya lagi 10 langkah PLKB. Tolong itu nanti dibahas di lain kali. Oh iya iya iya. Panjang itu. Ya itu berarti alhamdulillah berarti nanti Aki berkesempatan lagi luangkan waktu ke Malang ya. Iya, maksudnya kan lagi enak naik kereta. Baik. Ah, Aki, karena memang kita terbatas waktu, Iya. terima kasih banyak sudah sharing dan berbagi dengan nawak-nawak boys di Balai Diklat KKB Malang. Nanti harapannya Aki bisa datang lagi ke Malang dan kita bisa banyak sharing lagi. Tapi sebelum itu ini aja disebarkan Mm-mm, yang tadi 2 channel. mm-mm. Celoteh Aki Rukman, Sama satunya yang Aki malam Rukman Heriana Channel. channel. Jadi sekali lagi, Celoteh Celoteh Aki Aki Rukman Rukman, sama Aki Aki Rukman Rukman Heriana Heriana Channel. Channel. Itu saja. Ya, Sama-sama Pak. sponsor. Baik, terima kasih banyak Kaki, terima kasih banyak semua nama-nama boys yang sudah mengikuti podcast kita dari awal. Terima kasih banyak. Jalan-jalan ke Kediri, jangan lupa beli alpukat. Hmm. Untuk podcast hari ini kita akhiri, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak, terima kasih Aki sudah Siap. bersedia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.